Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ketika wanita yang sedang hamil ternyata keluar darah, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, keluar darah ketika masa hamil itu tetap dihukumi haid apabila mencapai 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Jadi asal memenuhi syarat haid maka tetap dihukumi haid walaupun perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Namun menurut mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali, darah yang keluar saat hamil bukanlah darah haid. Jadi darah istihadah. Namun apabila keluar darahnya ini disertai rasa sakit, rasa sakitnya adalah rasa sakit menjelang melahirkan atau biasa disebut dengan kontraksi asli, seperti sehari sebelum melahirkan, maka ini tidak dikatakan sebagai darah haid. Lalu ini dikatakannya sebagai darah istihadah. Ataupun darah yang keluar berbarengan dengan keluarnya bayi. Itu juga bukan darah haid, tapi darah tolku. Dan juga bukan darah nifas, karena darah nifas itu keluarnya setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Jadi setelah bayi keluar seluruhnya, seluruh anggota badannya, baru darah yang keluarnya itu adalah dihukumi sebagai darah nifas. Kalau darahnya berbarengan dengan bayi, itu disebutnya darah tolku. Hukumnya sama seperti darah istihadah. Nah, kalau misalkan darah yang keluarnya ini ternyata 7 hari sebelum melahirkan, jadi keluarnya itu 7 hari sebelum melahirkan, kemudian setelah 7 hari bersambung keluar darahnya, sampai dengan mau proses melahirkan masih keluar darah. Jadi apabila keluar darah kontraksi yang sakit ini, keluar darah yang dibarengi rasa sakit bersambung dengan keluar darah yang sebelumnya yang telah memenuhi 24 jam, dalam contoh ini 7 hari, maka darah yang disertai kontraksi pun dihukumi sebagai darah haid, sama dengan darah yang sebelumnya, yakni darah yang 7 hari. Lalu bagaimana masalah sholatnya? Kalau misalkan kita sebelum melahirkan itu ternyata dalam kondisi keluar darah, ternyata darahnya tidak memenuhi syarat haid, seperti keluar darah di hari ketiga sebelum melahirkan, hari keempat sebelum melahirkan, keluar darah, maka pada hari-hari tersebut kita masih wajib sholat. Bahkan sebelum melahirkan pun, kalau belum keluar bayinya dan juga belum keluar darah nifas, maka kita sebenarnya masih dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti ketika kelahiran anak ketiga saya kemarin, waktu itu kontraksinya sudah dari pagi, jam 9 udah kontraksi dan keluar darah. Nah, keluar darah yang ini bukan haid, tapi ini darah fasad. Jadi saya tetap wajib sholat. Sehingga ketika waktu zuhur, nah pada waktu zuhur ini saya tetap wajib sholat. Dan karena memang kontraksinya masih jarang-jarang dan sakitnya pun masih bisa ditahan, saya melakukan sholat dengan sempurna, wudunya pun dengan sempurna. Namun ketika waktu asar ini kontraksinya semakin sakit dan juga jaraknya semakin dekat. Jarak dari kontraksi satu ke kontraksi selanjutnya itu semakin dekat, sehingga waktu itu saya sudah dipasangi infus, kemudian sebenarnya bidan sudah siap untuk prosesi melahirkan. Nah, karena sudah dipasangi infus, kemudian kontraksinya juga sudah semakin dekat jaraknya dan sakitnya semakin tidak tertahankan, apakah tetap wajib sholat? Nah, dalam hal ini saya tetap dihukumi wajib sholat karena saya belum melahirkan, kemudian belum keluar darah nifas. Jadi tidak ada keuzuran sholat untuk saya, sehingga pada saat itu saya tetap melakukan sholat. Lalu bagaimana dengan cara bersucinya? Karena memakai infus, jadi ada darah, yang mana kalau misalkan dalam mazhab Syafi'i kan kalau
Kalau sholat itu kita tidak boleh membawa najis, sedangkan darah hukumnya najis. Sedangkan waktu itu ada darah yang dibawa oleh saya karena darahnya memang naik ke infusan. Waktu itu ketika saya mencoba untuk wudhu, malah si darahnya naik ke infusan. Jadi memang untuk wudhu pun juga sudah sulit, sehingga memutuskan untuk bertayamum, tidak melakukan wudhu yang dicampur dengan tayamum karena memang kondisinya tidak memungkinkan, tapi langsung dengan tayamum. Suami mengambil tanah di luar, mengambil tanah sedikit, kemudian diambil tanah yang hanya berupa debunya. Jadi oleh suami disaring, waktu itu dimasukkan ke dalam kertas, sedikit saja hanya mengambil 1 sendok. Lalu saya waktu itu bertayamum. Kemudian ketika akan melakukan sholat pun benar-benar sudah sudah sulit, karena mau melakukan sholat pun gerakannya sangat terbatas, karena mau sujud itu sudah gak bisa, mau sujud udah gak bisa, mau ruku udah gak bisa, karena memang posisi bayi sudah benar-benar ada di bawah. Sehingga pada saat itu saya memutuskan sholatnya itu dengan posisi duduk. Jadi memakai mukena seperti biasa, namun posisi sholatnya sambil duduk. Dan infusan dipegang oleh suami. Karena ada beberapa yang tidak memenuhi beberapa rukun, tidak memenuhi beberapa syarat sah sholat, maka ini sholatnya dimasukkan ke dalam sholat dihurmatil waktu. Nanti kalau misalkan saya telah bersuci dari nifas saya, maka sholat asar yang ini wajib untuk diqodho. Nah, pas waktu maghrib itu sudah siap-siap, sudah mengejan dari waktu maghrib, cuma beberapa kali mengejan itu bayinya belum keluar. Dari sebelum masuk waktu maghrib juga sudah mulai mengejan, darah sudah keluar, ketuban sudah pecah. Nah, keluar bayinya itu pada waktu 6:30. Nah, kan sebelum keluar bayi itu sebenarnya saya masih dalam keadaan wajib untuk sholat. Sehingga yang sholat maghrib ini saya wajib untuk mengqodhonya. Nah, untuk sholat yang maghrib ini saya tidak melakukan sholat dihurmatil waktu, karena memang sedang melakukan prosesi melahirkan. Nah, dalam hati waktu itu memang ingat untuk melakukan sholat, cuma saya waktu itu mengajam untuk sholat, bahwa saya mengajam untuk sholat maghrib. Nah, tapi karena kemudian melahirkan, berarti datanglah penghalang sholat atau mani'us sholat, sehingga akhirnya tidak melakukan sholat maghrib. Nah, dalam hal ini berarti saya harus melakukan qodho sholat asar dan juga qodho sholat maghrib. Itulah penjelasan mengenai hukum darah yang keluar ketika hamil. Semoga penjelasannya mudah difahami dan juga bermanfaat. Sekian videonya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.